Rumah prefek Dusquater juga terletak di kota Dusquater. Itu lebih megah dari istana penguasa kota, dan keduanya berada di atas kediaman gubernur provinsi. Di mata Lu Yun, satu-satunya hal yang istimewa dari istana penguasa kota adalah Feng Shui-nya, yang memancarkan aura bangsawan yang samar. Istana prefek, di sisi lain, juga memiliki tata letak Feng Shui di atas rata-rata. Namun, itu adalah arsitektur yang terlalu megah yang membuatnya lebih menyerupai istana daripada kediaman pejabat. Ya, aku sudah menunggu dan merindukan begitu lama. Mo Yi tersayang akhirnya di sini. Masuklah, mari kita mengobrol dengan baik. Siapa pendamping pria ini? Segunung daging menyambut mereka begitu mereka mencapai pintu depan. Lu Yun ternganga pada pria yang sangat besar itu. Tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai gunung manusia yang berjalan, sesuatu. Tinggi dan lebar 8 kaki, pria itu menyajikan pemandangan yang cukup lucu. Dia tampak memiliki berat setidaknya 400 kilogram. Wajah seperti bola karet bundar besar memiliki ciri-ciri yang begitu dangkal sehingga tampak seperti digambar. Matanya, terutama, adalah celah yang sangat tipis sehingga orang harus mengintip dari dekat untuk melihatnya. Ini prefek Li Yukai dari prefektur Dusquater. Lu Yun bertanya dengan bodoh begitu dia akhirnya tersadar dari pikirannya. Mengundurkan diri, Mo Ye sedikit mengangguk ketika dia melihat ekspresi gubernur. Kamu pikir kamu siapa, bocah kekasih? Gunung seorang pria menyalak dengan marah. Beraninya kau menyapaku secara langsung. Kamu sebaiknya tutup mulutmu jika kamu menghargai hidupmu, Li Yukai. Mo Yi mendengus, tapi sengaja menahan diri untuk tidak memberitahu pria itu tentang identitas Lu Yun. Hai, aku telah menjodohkanmu dengan penguasa kota Skyriver, Little Mo Yi. Tidak baik bagimu untuk menipu tunanganmu. Lemak di wajah Li Yukai bergoyang saat dia berbicara. Ekspresi Mo Yi menegang. Kamu menjodohkan Mo Yi dengan tuan kota Skyriver. Lu Yun melebarkan matanya. Siapa yang memberimu wewenang untuk melakukannya? Siapa? Yang mulia Kaisar Surgawi, tentu saja. Li Yukai bahkan tidak ragu-ragu. Sebagai prefek prefektur, saya berhak dan berkewajiban untuk mengatur pernikahan untuk bawahan saya. Oh, Lu Yun menelan tawa. Kalau begitu, aku bertunangan denganmu, Li Yukai. Anda harus menjadi tuan rumah pernikahan sesegera mungkin. Dia menunjuk kawanan babi di sudut jalan. Mata Mo Yi melebar, ekspresi gelapnya digantikan oleh senyum lebar. Bajingan, Li Yukai gemetar karena marah. Kau mengejekku. Jangan berpikir saya tidak akan melakukan apapun kepada Anda hanya karena Anda memiliki penguasa kota di pihak Anda. Penjaga, tangkap anak nakal yang tidak patuh ini. Iya Pak, para penjaga telah gatal untuk beberapa tindakan. Memegang, Mo Yi menyadari apa yang Lu Yun rencanakan dan hanya berusaha setengah hati untuk menghentikan perintah Li Yukai. Apa? Mencoba menyelamatkan kekasihmu. Ini pengkhianatan tingkat tinggi untuk menantang atasan seseorang. Bahkan sebagai penguasa kota, kamu tidak bisa memaafkan perilakunya. Senang? Li Yukai mencoba meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tetapi pinggangnya terlalu lebar dan lengannya terlalu pendek untuk mengaturnya. Bawa dia. Dia memerintahkan dengan cemberut merasa benar sendiri. Mo Yi mendengus tanpa sepatah kata pun. Tantang atasan seseorang. Orang itu hanya ingin alasan untuk menangkap Lu Yun. Dia mundur hanya karena dia memegang lebih banyak kekuatan daripada dia. Kamu benar-benar berani, Li Yukai, prefek Dusquater. Lu Yun mengangkat token perintah yang mengilap token yang digunakan untuk memanggil Das Palankes. Pada saat yang sama, itu juga menandakan identitasnya sebagai gubernur provinsi senja. Berani-beraninya seorang prefek menangkap gubernur provinsi. Ini pengkhianatan. Gunung daging membeku. Dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya, tetapi itu tetap menjadi dua garis tipis. Siapa kamu? Li Yukai bergidik. Dia punya firasat buruk tentang ini. Aku memegang token perintah dari Das Palankes. Menurut Anda siapa lagi gubernur ini? Sakramen Sungai Senja ada di depan kita. Secara alami, saya datang untuk mengawasi ritual itu. Lu Yun mengangkat token di satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di belakang punggungnya. Li Yukai mengarahkan jarinya yang gemetar ke arah Mo Yi. Kamu menjebakku. Aku tidak melakukan hal seperti itu. Tuan kota menyeringai. Bukankah aku sudah menyuruhmu berhenti? Anda hanya tidak mendengarkan. Ini pengkhianatan tingkat tinggi untuk menantang atasan seseorang. Lu Yun mengacungkan token di tangannya. Kamu jelas tidak ada gunanya ketika kamu memerintahkan penangkapanku. Penjaga, tangkap Li Yukai dan cabut gelarnya. Tuan kota Dusquater akan menjadi prefek akting untuk saat ini. Dia menggelengkan kepalanya. Selain itu, babi di sana terlihat sangat cantik.
Sebuah pertandingan dibuat di surga dengan Liu Kai, sehingga untuk berbicara. Dengan ini saya menjodohkannya dengan mantan prefek kami. Pernikahan akan diadakan tanpa penundaan. Masih ada manusia di kota. Seorang penggembala babi kebetulan sedang menggiring babi-babinya melewati kediaman prefek pada saat itu, dan memberinya tempat tidur yang luas karena takut. Punggungnya menempel rata ke sisi lain jalan saat dia dengan hati-hati melewatinya. Lu Yun menunjuk ke salah satu babinya. Itu babi jantan, yang mulia. Mo Yi angkat bicara, sambil tersenyum. Dia tidak menyangka Lu Yun akan membuat penghinaan seperti itu untuk Liu Kai. Sebagai gubernur, dia memang memiliki kekuatan untuk menggulingkan seorang pejabat provinsi. Menikahkan babi dengan Liu Kai hanyalah balas dendam murni atas namanya. Babi hutan. Jeda singkat kemudian, Lu Yun melanjutkan dengan pura-pura serius, bahkan lebih baik. Seekor babi jantan lebih cocok dengan Sir Liu Kai. Anda di sana, saya akan memberi Anda batu roh peringkat rendah sebagai harga pengantin, dan saya akan memainkan mak comblang untuk mantan prefek. Penggembala babi itu hanyalah orang biasa, dan mau tak mau ia bergidik keras ketika mendengar kata-kata Lu Yun. Dia bisa merasakan tatapan membunuh Liu Kai yang tertuju padanya, bahkan dengan seberapa kecil mata prefek itu. Tolong kasihanilah, tuanku. Aku belum ingin mati. Dia berada di ambang air mata. Tinggalkan babi itu dan pergi dari sini. Mo Yi mendengus melihat wajahnya yang ketakutan. Lega, pria itu meninggalkan seluruh perut babi dan lari. Ketika para dewa bertarung, manusia menderita. Jika pria itu menerima batu roh Lu Yun, prefek akan memusnahkannya nanti. Pemecatan penguasa kota telah menyelamatkannya dari balas dendam Liu Kai. Jadi kamu Lu Yun. Liu Kai menggigit, dadanya naik turun. Kau benar-benar melucutiku dari posisiku. Dia tidak berhak melakukannya. Sebuah suara samar terdengar dari gerbang depan, diikuti oleh seorang pemuda berpakaian hitam dengan beberapa pelayan di sisinya. Wajahnya baik-baik saja, tetapi kulitnya gelap dan ditutupi bekas luka yang tebal dan jelek. Sepertinya kelabang merayap di seluruh wajahnya. Hanya ada setengah tahun tersisa dalam masa jabatan Anda, Yang Mulia. Anda tidak memiliki wewenang untuk memecat pejabat di Provinsi Senja selama periode ini, kata pemuda itu, ekspresinya berubah menjadi ejekan. Lu Yun mengerutkan kening. Apakah begitu? Dia melihat ke atas. Dan siapa Anda? Apa yang memberimu hak untuk mencampuri urusan internal Senja? Saya adalah utusan Yang Mulia Kaisar Surgawi, saya mewakili dia. Itu memberi saya semua hak untuk campur tangan, cibir pemuda itu. Aku juga bertanggung jawab atas sakramen Sungai Senja tahun ini, bukan kamu. Wajah Mo Yi mendung. Dia tidak menyangka akan ada utusan kekaisaran di kotanya. Ada orang sepertimu di Das City juga, Lu Yun menjawab setelah jeda yang membingungkan. Feng Li, pemuda itu mencibir. Sampah yang tidak berguna itu dikirim oleh putra mahkota. Dia bukan utusan Yang Mulia. Saya, di sisi lain, memiliki dekret kekaisaran, menjadikan saya utusan sejati. Baik-baik saja maka, Lu Yun mengangguk. Jadi aku tidak bisa melepaskan Liu Kai dari gelarnya, tapi setidaknya aku punya hak untuk menjodohkan babi hutan dengannya, bukan? Kau akan mengawinkan babi jantan dengannya. Mata lebar utusan itu menatap Lu Yun dengan tatapan tidak percaya. Liu Kai ingin menjodohkan penguasa kota Duskwater dengan penguasa kota Skyriver. Karena ini masalahnya, saya akan menikahkan babi dengannya. Saya punya yang berwenang, bukan? Lu Yun berkata dengan mudah. Jika aku bahkan tidak bisa melakukan itu. Dia berpikir sejenak, lalu melanjutkan dengan serius, kalau begitu aku akan memanggil 1 juta tentara surgawi dari wilayah utara. Jika ada yang keberatan, kita semua akan binasa bersama. Token perintah di tangannya bersinar dengan cahaya keemasan redup. Kamu sama marahnya dengan yang lain di klanmu. Pemuda itu tampak penasaran. Kalau begitu, aku akan menghindari ini. Namun, saya mengharapkan kursi di pesta pernikahan. Geli, dia tidak menganggap ancaman Lu Yun secara pribadi. Tidak bisakah itu babi? Liu Kai memohon dengan menyedihkan. Jika itu babi betina, setidaknya aku bisa melatihnya dalam kultivasi dan membantunya berubah menjadi roh kecil yang cantik. Tidak, Lu Yun, Mo Yi, dan pemuda itu menyangkal serempak. Keputusasaan melintas di ekspresi Liu Kai. Hanya penguasa kota Duskwater yang diundang. Kehadiran gubernur tidak terduga. Pemuda itu berdeham dan mengganti topik pembicaraan. Akulah yang mengirim undangan. Anda, Mo Yi mengerutkan kening. Seseorang ingin menggunakan tangannya untuk membunuh Lu Yun, dan dia telah menyematkan tanggung jawab pada Liu Kai. Namun, sepertinya itu tidak terjadi lagi. Kalau tidak, Liu Kai tidak akan gagal mengenali gubernur dan jatuh lebih dulu ke dalam perangkapnya.
Apakah itu yang dilakukan utusan ini? Para penguasa 7 kota di bawah yurisdiksi prefektur semuanya telah berkumpul. Kegembiraan mewarnai wajah pemuda itu. Baiklah, ayo kita selidiki Myriad Formation Summit. KTT Formasi Segudang. Lu Yun sedikit mengernyit. Dia telah mendiskusikan gunung dengan Mo Yi. Sungguh kebetulan bahwa utusan itu memiliki tujuan yang sama. Baiklah, dia setuju sebelum Mo Yi bisa mengambil keputusan. Pejabat ini tidak akan berani menentang utusan yang mulia. Pemuda itu berhenti. Kau akan pergi juga. Jika terjadi sesuatu, aku akan memanggil Das Palankes. Saya yakin 1 juta tentara akan mampu melenyapkan segala ancaman. Lu Yun menjawab tanpa basa-basi. Aku juga tertarik dengan harta karun di sana. Jadi, kalau begitu, pemuda itu merutuki dirinya sendiri. KTT Formasi Segudang tidak ada di prefektur Dusquater 5.000 tahun yang lalu. Tempat gunung itu sekarang dulunya adalah kota ke-8 di bawah yurisdiksi prefektur Truewater City. Suatu hari yang menentukan 5.000 tahun yang lalu, sebuah gunung telah jatuh dari langit dan mendarat di kota. Itu kemudian melepaskan segudang formasi aneh, membunuh semua penghuni. Tidak ada satu jiwa pun yang lolos dari kota hidup-hidup. Sekarang, hanya gunung yang berdiri di mana kota yang ramai dulunya berada. Sebelum kejadian, Provinsi Senja tidak berbeda dengan provinsi lain di Nephryte Major. Dao keabadian berkembang, dan meskipun terlalu berlebihan untuk menyebut Truewater kota yang penuh dengan keabadian, masih ada banyak dari mereka. Insiden yang menghancurkan Truewater menandai awal dari kemunduran Provinsi Senja. Ki di lingkungan memburuk dan kemajuan kultivator melambat. Provinsi itu menukik setelah kematian Yu Ying, gubernur ke-8 Provinsi Senja, 1000 tahun yang lalu. Semalam, itu menjadi yang paling tandus dari semua provinsi di Nephryte Major. Kisah Mo Yi tentang asal-usul gunung membuat hati Lu Yun gatal dengan antisipasi. Ada sebuah kota kuno di bawah gunung. Apapun yang terkubur dan dilupakan oleh sejarah sangat menarik bagi perampok makam seperti dia. Kamu sepertinya sangat tertarik dengan hal-hal ini. Mo Yi tertangkap basah oleh kegembiraan yang terlihat dari Lu Yun. Lu Yun tersenyum. Tidakkah menurutmu memuaskan untuk memulihkan sejarah yang terlupakan dari bawah bumi dan membawanya kembali ke cahaya hari? Mo Yi mengangguk setelah jeda. Benar, dunia keabadian berantakan setelah perang besar. Itu hanya dibangun kembali karena artefak yang digali dari makam kuno. Dia menghela nafas pelan. Namun, makam itu sangat berbahaya. Selalu ada banyak korban dalam setiap penggalian. Benar, Lu Yun mengangguk setuju. Semakin besar bahayanya, semakin besar keuntungannya. Makam kuno abadi memang berbahaya. Ambil makam Yu Ying, sebagai contoh. Itu hanya makam abadi biasa, namun ada hal-hal mengerikan di dalamnya, seperti zombie berusia 1000 tahun, lalat mayat, dan roh batu. Hati-hati dengan utusan itu, Mo Yi tiba-tiba menyela. Dia gagal menggunakanku untuk membunuhmu, jadi upayanya berikutnya mungkin terjadi saat kita berada di gunung. Lu Yun berhenti. Kau yakin dia yang menjebakku? Mo Yi mengangguk. Semua orang dari Nephryte Capital ingin kamu mati, termasuk mereka yang berasal dari klanmu sendiri. Lu Yun terdiam sepertinya ada sesuatu yang lebih berperan di sini. Sesuatu membuat posisinya berbeda dari gubernur lainnya. Apakah Anda akan pergi ke formasi Gunung Segudang, tuanku? Pelayan tua ini akan mengikutimu. Gelong mengajukan diri dengan ekspresi lurus di wajahnya. Si tuan, pelayan ini akan pergi juga. Ketakutan mewarnai ekspresi Wan Feng, tapi dia mengatupkan rahangnya dan mengajukan diri. Gelong akan melakukannya. Anda harus tinggal di istana tuan kota. Lu Yun menepuk kepalanya dan tertawa kecil. Tidak apa-apa jika Gelong mati, tapi aku akan merasa tidak enak jika kamu terluka. Anda bermain favorit, Pak. Wajah Wan Feng memerah dan ujung telinganya berubah merah. Suaranya samar seperti dengungan nyamuk. Pembicara yang manis, dengus Mo Yi. Jadi gubernur kita benar-benar memenuhi reputasinya sebagai pemburu rok yang tidak tahu malu. Anda harus berhati-hati, gadis. Jangan biarkan dia membodohimu. Ekspresi Lu Yun berubah canggung. Kakak yang cantik, tuan rumahku bukan pengejar rok yang tak tahu malu. Dia masih perawan. Setelah memeras otaknya, itulah satu-satunya argumen yang bisa diajukan Wan Feng. Bahkan lebih malu lagi, Lu Yun tetap diam. Sebuah tawa memaksa keluar dari Mo Yi. Kau sangat cantik, kakak, kata Wan Feng penasaran. Kenapa kamu berpakaian seperti pria, bukan wanita? Mo Yi mengenakan pakaian pria dan pergi tanpa riasan, tapi itu masih tidak cukup untuk menyembunyikan penampilan dan keanggunan yang bernilai kota. Dia menggelengkan kepalanya tanpa jawaban. Setelah siap, Lu Yun berangkat bersama Gelong, Mo Yi, dan yang lainnya.
Dia tidak membawa Yu Ying bersamanya. Dia belum sepenuhnya memulihkan kultivasinya, masih selangkah lebih pendek dari alam roh. Selain itu, dia bisa berteleportasi ke Lu Yun kapan saja melalui Gates of the Abyss. Itu akan menjadi kartu trufnya, ketika keadaan mengharuskannya. Pemuda berbaju hitam itu masih belum menyebutkan namanya. Berdiri di sampingnya adalah Li Yukai yang sangat sedih, dan 6 penguasa kota lainnya di prefektur. Semua yang terakhir adalah pembudidaya inti asal, dan mereka tahu siapa Lu Yun, tetapi tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Jelas bahwa mereka berbondong-bondong ke spanduk pemuda itu. Ini dia, Mo Yi. Salah satu dari 6 penguasa kota menjadi bersemangat ketika dia melihat Mo Yi dan meraih tangannya. Ini adalah penguasa kota Skyriver, yang Li Yukai telah pertunangkan dengan Mo Yi. Dengan tatapan tanpa ekspresi, Mo Yi mengangkat tangannya. Anda, kemarahan melintas di wajah penguasa kota dan dia melemparkan tatapan tajam pada Lu Yun. Cukup, iritasi mewarnai nada pemuda berbaju hitam itu. Karena semua orang ada di sini, mari kita berangkat ke gunung. Dipahami, penguasa kota Skyriver hanya bisa menurutinya, karena bawahannya telah memerintahkannya. Ah! Mo Yi berpura-pura lebih lemah dari tandanya. Tidak ada yang hadir menyadari bahwa dia abadi. Aneh, kenapa aku bisa melihat kepura-puraannya? Lu Yun dapat melihat bahwa Mo Yi adalah seorang yang abadi, dan seorang yang sangat abadi pada saat itu. Ada 6 tingkat keabadian benar, Empyrean, Augustus, Emas, Misterius, dan Abadi tiada taraf. Yang mengejutkan Lu Yun adalah bahwa Li Yukai, yang tampak seperti lebih banyak daging daripada manusia, juga abadi. Namun, dia tidak berada di level Mo Yi, tetapi tetap menjadi seorang Empyrean abadi. Adapun pemuda berbaju hitam, Lu Yun tidak dapat memahami tingkat kultivasinya. Ada bayangan samar yang menyelimuti segala sesuatu tentang dia. Jika dia tidak peduli untuk menampilkannya, tidak ada yang bisa membaca kultivasinya. Mo Yi pasti yang terkuat di provinsi ini. Tidak ada makhluk abadi emas yang berani menginjakkan kaki di senja, yang menjadikan makhluk abadi Agustus sebagai puncak kekuatan tertinggi. Itu paha yang sangat gemuk. Aku harus memeluknya erat-erat, Lu Yun diam-diam memutuskan. Li Yukai jelas mengira Mo Yi berada di bawah kekuasaannya, karena, sebagai seorang Empyrean abadi, kultivasinya lebih unggul dari miliknya. Namun, dia hanya mematuhi prefek karena pertimbangan aturan pengadilan Nefrite. Dia tidak akan melanggar hukum setempat jika tidak benar-benar diperlukan. Sebuah kapal benteng yang luar biasa dan mewah membelah langit, melakukan perjalanan ke gunung sekitar 250 km jauhnya dari Duskwater City. Ini dia, Lu Yun menatap dengan bodoh ke gunung yang menjulang tinggi ke awan, matanya terbelalak kagum. Ini dia, Mo Yi mengangguk. Saya juga tercengang saat pertama kali melihat gunung itu. Suara terkejut dan apresiatif juga muncul dari yang lain. Gunung itu menjulang megah ke udara. Dengan mudah ribuan meter, selubung kabut samar berputar-putar di sekitarnya. KTT Formasi Segudang. Lebih seperti Myriad Gate F6 Summit. Ada seluruh kota yang terkubur di bawah gunung ini. Tidak tunggu. Sebuah getaran menjalari tulang punggung Lu Yun. Ini adalah gundukan kuburan yang sangat besar. Semua kota Truewater kuno terkubur di bawah gundukan pemakaman raksasa dari langit ini. Myriad Formation Summit sebenarnya adalah gundukan pemakaman yang sangat besar, dan gundukan itu sangat berbeda dari makam. Meskipun keduanya adalah tempat untuk menguburkan orang mati, mereka menandakan hal yang sangat berbeda tentang mereka yang terkubur di dalamnya. Makam adalah kompleks bawah tanah yang dipenuhi dengan kemegahan megah, banyak lampiran, dan banyak jebakan. Hanya mereka yang sangat penting dalam kehidupan yang memperoleh tempat tinggal abadi seperti itu. Gundukan kuburan, di sisi lain, sederhana dan polos. Jenis yang paling sederhana hanyalah peti mati beberapa kaki di bawah tanah, dengan beberapa tanah tambahan di atasnya. Penduduknya cenderung pejalan kaki dan plebeyan. Lu Yun biasanya mengabaikan gundukan apapun yang dilihatnya. Dia adalah perampok makam, bukan perampok. Tidak banyak yang bisa ditemukan di dalam gundukan rakyat jelata, dan apapun di sana tidak sebanding dengan kesulitannya. KTT Formasi Segudang adalah gundukan pemakaman. Itukah yang kau katakan padaku? Mo Yi cukup terkejut. Kamu bercandakan. Bagaimana bisa ada gundukan sebesar ini? Lu Yun juga tercengang. Mengapa tidak? Jika orang yang sangat penting dikuburkan di sini, ukuran gundukan ini akan masuk akal, bukan? Bisakah catatan sekte itu benar? Makam memelihara mayat, sementara gundukan membangkitkan hantu. Jika saya benar, formasi bukanlah satu-satunya sumber masalah yang mematikan di gunung ini. Akan ada banyak hantu dan monster juga.
Pemuda itu mengamati sekelilingnya dengan sangat hati-hati dari tempat bertenggernya di atas menara kapal. Dan ini adalah salah satu titik kehidupan provinsi juga. Lebih kecil dari yang utama di ibu kota, tapi tetap penting. Dia mulai memahami alasan di balik jalannya sejarah. Menurut Moyi, kedatangan Myriad Formation Summit 5.000 tahun yang lalu telah menghancurkan True Water dan menandai awal dari penurunan provinsi. Tidak heran, sebuah gundukan kuburan yang mencekik salah satu titik kehidupan provinsi pasti akan memiliki efek seperti itu pada Feng Shui senja. Moyi tetap diam saat Lu Yun bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Penguburan seorang tokoh terkemuka di gundukan belaka pasti akan menyebabkan kebencian yang luar biasa. Dia pasti menjadi hantu pendendam tanpa harapan reinkarnasi. Dalam teks sekte perampok makam Lu Yun, orang-orang penting yang dikuburkan di kuburan biasa akan menolak untuk melanjutkan ke kehidupan berikutnya. Sebaliknya, mereka menjadi roh-roh yang gelisah dan murka yang dipenjarakan di gundukan kuburan mereka sendiri. Gundukan kemudian akan terus berkembang dari semua emosi negatif, sampai bumi di sekitarnya menjadi laknat bagi kehidupan. Ini hanya apa yang ditulis oleh leluhur sektenya, tentu saja. Lu Yun belum pernah melihat hal seperti itu untuk dirinya sendiri. Dia tentu tidak menyangka akan tiba di dunia abadi dan menemukan gundukan pemakaman yang cukup tinggi untuk mencapai awan. Orang yang dimakamkan di sini tidak mungkin seorang kaisar abadi, kan? Gumamnya, apakah kamu yakin bola formasi yang kamu cari ada di sana? Moyi menggelengkan kepalanya dengan ragu. Dia tidak tahu apa-apa tentang kuburan dan orang mati. Apa yang Lu Yun bicarakan tidak terduga baginya. Tuanku, gundukan itu terlihat sangat enak. Gelong terus menelan air liurnya. Ini enak, enak. Ini berkali-kali lebih enak dari zombie yang kita lihat terakhir kali. Lu Yun bergidik. Dia tahu apa itu Gelong sekarang. Nama lelaki tua itu tertulis dalam buku kehidupan dan kematian, dan meskipun dia sudah mati, dia tetap hidup. Dengan kata lain, dia adalah salah satu dari orang mati yang masih hidup, mampu mengkonsumsi energi bawah untuk memperkuat dirinya sendiri. Semua ki negatif adalah makanan bagi matanya. Roh batu telah diilhami dengan energi semacam itu, itulah sebabnya Gelong bisa memakannya dengan begitu mudah. Bahkan zombie 1000 tahun adalah sesuatu yang bisa membuatnya tenggelam. Sesuatu yang lebih enak dari zombie 1000 tahun, kan? Bisakah kamu benar-benar memakannya? Lu Yun menatap lelaki tua itu, yang menjilat bibirnya. Saya hanya sedikit jauh dari alam inti, tuanku. Jika saya hanya memiliki beberapa gigitan lagi untuk dimakan, saya dapat memiliki inti emas saya sendiri. Pelayan tua itu sepertinya siap untuk menyerbu ke Myriad Formation Summit kapan saja. Saat aku melakukannya, aku akan bisa menyerap energi dari itu. Sedikit saja sudah lebih dari cukup untuk memuaskanku berkali-kali. Baik Lu Yun maupun Mo Yi tidak mengatakan apapun setelah itu. Liu Kai dan pemuda berbaju hitam sudah keluar dari kabin, seperti kebanyakan orang lainnya. Penguasa kota Skyriver memelototi gubernur provinsi senja dengan racun di matanya. Dia percaya bahwa saingan sebelum dia telah mencuri hati tunangannya. Kenapa kamu tidak membunuhnya saja? Lu Yun bertanya pada Mo Yi, setelah memperhatikan perhatian membunuh padanya. Dia adalah penguasa kota Nefrite Major. Jika saya melakukan itu hanya akan memberikan alasan kepada si gendut di sana untuk bergerak melawan saya. Mo Yi menggelengkan kepalanya, matanya lelah. Lu Yun berkedip. Ada sesuatu di balik kata-katanya yang mengisyaratkan dia hanya dalam perannya saat ini untuk bersembunyi dari sesuatu. Dia tidak takut pada hukum Nefrite, tetapi dia juga tidak ingin penyamarannya terbongkar. Liu Kai secara tidak sengaja menemukan ini, yang merupakan satu-satunya alasan mengapa dia bisa memberikan pengaruh apapun padanya. Pemuda berbaju hitam itu tidak tertarik dengan percakapan Lu Yun dan Mo Yi. Kulitnya yang gelap semakin lama semakin gelap. Ada apa? Tuan utusan. Lu Yun bertanya dengan sedikit kebingungan. Kalian semua harus mendengarkan perintahku sebentar lagi, atau kalian semua akan mati. Pemuda berbaju hitam menggertakkan giginya. Kakak kelimaku ada di sini. Kakak kelimamu. Liu Kai menggigil hebat. Dia punya firasat buruk bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Ledakan. Seolah diberi isyarat, tabrakan menabrak kapal benteng yang mereka tumpangi, menyebabkan seluruh kapal bergetar hebat. Cukup, King Hongchen. Pemuda berbaju hitam melayang ke udara, menjerit frustrasi. Sebuah kapal benteng yang lebih besar dari mereka telah muncul di belakang mereka di beberapa titik, dan gempa tadi disebabkan oleh tabrakan dua kapal. Lu Yun buru-buru meletakkan tangannya di atas Gunwale. Aku senang melihat kalian semua bekerja keras. Datanglah padaku jika kamu bisa. Yang bernama King Hongchen adalah seorang pemuda berusia sekitar 18 tahun.
Dia memotong sosok yang agak tampan dengan tunik hijaunya, tetapi wajahnya sedikit terlalu banci dan menyeramkan. Seringai sinis terpampang di wajahnya, membuatnya terlihat seperti kucing yang sedang bermain dengan makanannya. Tendang perahu itu sekeras yang kamu bisa. Kami tidak di rumah di klan sekarang. Aku ingin melihat siapa yang akan melindungimu di sini. Wajah King Hongchen terjerat menjadi geraman buas. Dia tampak hampir gila. Boom! Kapal benteng mengalami goncangan yang lebih besar. Retakan menakutkan merayap di sekujur tubuhnya. Dia benar-benar bermaksud membunuhku. Pemuda berbaju hitam berubah pucat pasi. Bersenandung. Sebuah pilar cahaya keemasan meledak ke langit tepat di sampingnya dari dek kapal. Sebuah gerbang besar perlahan terbuka di udara. Das Palankes, dengarkan panggilanku. Seorang pembunuh sedang mencoba untuk mengambil nyawa gubernur Provinsi Senja. Segera kirim pasukan ke sini untuk memusnahkan para pengkhianat. Lu Yun meraung keras dengan token perintah di tangannya. Iya Pak, teriakan jawaban yang keras bisa terdengar di belakang gerbang. Yin Xuantian muncul sesaat kemudian, 10.000 tentara di belakangnya. Mereka melayang di udara, membentuk penghalang di antara kedua perahu. The Senja Palankes, Anda semut berani berdiri di jalan Tuan Muda kelima. Hancurkan orang-orang bodoh itu. Sebuah suara marah menjawab dari dalam perahu yang lebih besar. Gemuruh. Aura emas samar menyelimuti perahu yang lebih besar. Dengan demikian terlindungi, ia mengumpulkan kekuatannya dan dengan kejam meluncur ke arah Das Palankes. Orang-orang ini sangat berani dan melanggar hukum untuk menyerang bahkan Das Palankes. Li Yukai gemetar ketakutan. Meskipun Gubernur Senja memiliki komando langsung dari Das Palankes, tentara berada di bawah yurisdiksi keseluruhan Istana Kekaisaran Nefrite. Itu ditugaskan untuk menjaga perbatasan utara provinsi dari monster Laut Utara. Serangan King Hongchen bukanlah sesuatu yang besar, tapi juga bukan sesuatu yang bisa dengan mudah disingkirkan. Tapi sebelum pejabat gemuk itu bisa bereaksi, kekuatan yang luar biasa mengangkatnya dan melemparkannya ke kapal yang lebih besar. Huah! Dia secara naluriah berteriak sekeras yang dia bisa. Semburan energi meledak dari tubuhnya, meledak tepat ke kapal benteng King Hongchen. Ledakan! Cahaya keemasan berkilauan pada lemak membuatnya tampak seperti gunung harta karun, dan benturan tubuhnya terhadap kapal sudah cukup untuk membantingnya ke samping. Kamu berniat menentangku, Li Yukai. Suara dingin King Hongchen perlahan naik dari geladak. Li Yukai bergidik. Dia membeku di udara, meraung dengan berapi-api. Aku tidak melakukan apa-apa. Bajingan mana yang melemparkanku ke sini? Tunjukkan dirimu, sekarang juga. Mo Yi berdiri di sisi Lu Yun, sama sekali tidak terganggu. Namun, Lu Yun jelas menangkap embusan angin harum yang mendahului penerbangan Li Yukai. Pos Das Palankes di perbatasan utara sangat penting. Anda harus menghindari memanggil mereka jika memungkinkan. Suara lembutnya masuk ke telinganya, yang hanya bisa dia angkat. Kamu sangat berani menyerang Das Palankes, saudara kelima. Apakah Anda berniat untuk memberontak? Pemuda berbaju hitam mengambang di kehampaan tidak memperhatikan kejenakaan Li Yukai, fokus seperti pada saudaranya. Aku merekam apa yang kamu lakukan barusan, dan kita akan menyelesaikannya setelah kita kembali ke ibu kota. Dia menjentikkan lengan bajunya dengan cemoohan, lalu kembali ke kapalnya sendiri. Hahaha, Anda pikir Anda bisa menjebak saya dengan sesuatu yang begitu kecil, King Han? Kamu terlalu sedikit memikirkan saudara laki-laki kelimamu. King Hongchen memanggil pemuda itu dengan nama hitam. Saya tidak akan berpikir begitu, jika Anda benar-benar sanak saudara saya. Tapi kau hanya budak angkat yang diberi nama keluarga kami. Semua yang kamu miliki hari ini berasal dari ayahku. Diam. Pemuda berbaju hitam jelas telah mengenai tempat yang sakit. Wajah King Hongchen berkerut marah dan dadanya naik turun karena emosi. Dia merona merah keunguan yang berbahaya. Kamu meminta untuk mati di sini, King Han. King Hongchen memelototi belati pembunuh pada saudaranya dan suaranya beringsut dengan baja. Hoi Li Yukai yang gendut. Kakak kelima saya menyimpan dendam seumur hidup dan dia selalu membayar hutangnya. Anda menghalangi jalannya ke sini hari ini berarti dia akan memotong Anda dan menggoreng Anda besok, apakah Anda mendengar saya? King Han menyeringai saat dia melihat Li Yukai yang gemetar. Wajah pejabat gemuk itu memucat ketakutan dan frustrasi. Dia pernah mendengar tentang King Hongchen sebelumnya. Bocah itu terkenal di ibu kota, tempat mereka berdua berasal. Bagaimanapun, Provinsi Senja tidak memiliki banyak dewa asli. Pemuda itu terkenal brutal, picik, dan sangat sulit dihadapi. Oh, aku akan menangkap siapapun yang menjebakku untuk ini. Li Yukai menggertakkan giginya dengan marah, lalu membiarkan pipinya yang gemuk terkulai dalam senyum ceria. Namun,
Auranya yang mengintensifkan menceritakan kisah yang berbeda kehadiran yang memancar berbicara tentang puncak keabadian Empyrean. Apakah kamu mengancamku, gendut? King Hongchen mencibir. Tidak, tidak, ini salah paham. Liu Kai segera memperbaikinya dengan senyum berseri-seri. Kami datang ke Myriad Formation Summit untuk berburu harta karun, bukan untuk bertarung. Mari kita semua menjadi kaya dengan damai, iya. Jadi, Anda sedang mengancam saya, maka, King Hongchen mengulangi tuduhannya gelap. Si gendut adalah seorang Empyrean abadi yang telah memukul mundur kapal benteng dengan satu serangan, menyelamatkan 10.000 prajurit Das Palankes di belakangnya. Terlepas dari gengsinya, King Hongchen belum abadi dan bukan tandingan pejabat gemuk di jalannya. Tidak berlebihan baginya untuk berasumsi bahwa dia sedang diintimidasi untuk tunduk. Kita semua harus akur saja. Kekayaan dalam damai. Liu Kai masih tersenyum. King Hongchen menanggapi dengan seringai marah. Dia akan mengatakan sesuatu, tetapi penasihat tuannya yang sigap campur tangan. Tuan muda kelima, Anda hanya akan membuat masalah yang tidak perlu dengan mencegat tuan muda ketujuh di sini. Karena dia ingin memasuki Myriad Formation Summit, kamu bisa menghadapinya di dalam. Orang tua itu tersenyum bangga. Jika dia berani memasuki gunung, hidupnya sama saja dengan kehilangan. Tuan muda ketujuh, adalah King Han, tentu saja. Mata King Hongchen berbinar. Dia tiba-tiba teringat siapa lelaki tua itu master formasi peringkat ke-13 di Nephite Major, yang disebut formasi ke-13 oleh kebanyakan orang yang mengenalnya. Aku akan mengandalkanmu kalau begitu, senior ke-13. Sedang pergi. Lambaian tangan King Hongchen mengisyaratkan kapal bentengnya untuk mundur. Kapal menghilang ke cakrawala hanya dalam beberapa saat, dan pasukan Yin Xuantian menghilang segera setelah itu. Warna belum kembali ke wajah Liu Kai. Dia memandang dengan ragu dan curiga pada orang-orang di kapal. Dia pasti telah dikirim terbang oleh kaki seseorang barusan, tetapi meskipun menjadi seorang Empyrean abadi, dia tidak tahu siapa pelakunya. Apakah itu hantu? Tanya si gemuk dengan sedikit kebingungan. Dia sebenarnya cukup kuat. Meskipun dia hanya seorang Empyrean abadi, dia bisa dengan mudah mengalahkan sebagian besar dewa abadi. Orang yang mengusirnya setidaknya adalah seorang dewa emas. Tapi dewa emas tidak mungkin datang ke provinsi senja. Selain hantu, apa lagi yang bisa terjadi? Kita akan masuk. Kemunculan King Hongchen yang tiba-tiba meredam semangat tinggi King Han. Saat mereka semakin dekat ke gunung, udara menjadi kaku dan lengket, membuat kapal terbang terasa lebih lambat. Formasi menyembul keluar dari ether dari waktu ke waktu, menjatuhkan diri ke atas kapal secara acak. Kapal King Han cukup kuat untuk menghancurkan mereka saat mereka mendekat, menghancurkan mereka di atas selubung cahaya beriak. Yah, tidak mengherankan di sana kapal benteng itu selamat dari manuver menabrak kapal yang lebih besar tanpa cedera. Mereka terus menghancurkan formasi demi formasi, semakin dalam seiring waktu berlalu. Berhenti, Lu Yun tiba-tiba memanggil. Apa itu? King Han sedikit mengernyit saat dia melihat ke atas. Kita tidak akan pernah berhasil mencapai gunung dengan kecepatan seperti ini. Gubernur muda itu memeriksa sekelilingnya, lalu menegaskan pengamatannya. Kita akan berputar-putar di sekitar tubuh gunung. Ini sebenarnya adalah putaran ke-35. Apa? Semua orang secara kolektif terpana. Jangan mengada-ada. Kapal bergerak lurus. Kami tidak mungkin berputar-putar. Dengan keras menegur penguasa kota Ski River. Diam bodoh. Lu Yun membalas. Dia memejamkan mata, menilai apa arti keadaan di depan mereka. Hantu memukul dinding. Tidak, ada sesuatu yang lebih berbahaya di tempat kerja. Tata letak Feng Shui di sini mengisyaratkan bahaya luar biasa di dalam. Penipuan itu lebih dalam dari sekadar indera yang akan dijerat oleh Ghost Hits Wall. Mungkin saja seseorang yang tersesat di dalamnya tiba-tiba kehilangan akal tanpa alasan atau alasan. Jika dia menebak dengan benar, formasi yang baru saja dihancurkan oleh kapal benteng itu berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat yang menunggu mereka di depan. Tanah. Mendarat ke tanah. Kita harus masuk ke dalam dengan berjalan kaki. Jika kita berputar-putar sekali lagi, kita semua akan mati. Keringat dingin mengalir di dahi Lu Yun. Turunkan kapalnya. King Han mengerutkan alisnya, tetapi tetap memberikan perintah. Kapal benteng perlahan melayang turun ke bumi. Ledakan. Seolah diberi isyarat, formasi besar muncul di langit. Api dan pedang melukis cakrawala merah dengan kehancuran, memakan segala sesuatu dalam jangkauannya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk bergidik ketika mereka mendarat. Sungguh formasi yang kuat, gumam King Han sambil melihat air mata di udara. Kapalku tidak akan selamat. Hanya kekuatan yang melampaui keabadian emas yang bisa menembus ruang dengan cara seperti itu. Setelah semua orang turun dari kapal benteng,
King Han menyimpannya. Lihat, Gelong tiba-tiba berteriak. Ada benda-benda yang melayang di udara. Mengapa kita tidak melihat mereka lebih awal ketika kita berada di langit? Ada barang dan mayat yang mengambang, semuanya berkeping-keping. Bahkan mayat-mayat itu lebih banyak anggota badan dan tulangnya daripada seluruh tubuh. Itu adalah sisa dari orang-orang yang mencoba memasuki gunung melalui udara, kata Lu Yun dengan tenang. Jika kami sedikit lebih lambat saat mendarat, kami akan menjadi bagian dari mereka sekarang. King Han bergidik, lalu mengubah emosi itu menjadi tatapan ganas pada Liu Kai. Aku juga tidak tahu itu akan terjadi. Warna terkuras dari wajah si gemuk dan dia ingin menangis. Sudah menjadi idenya untuk melakukan perjalanan ke gunung dengan kapal benteng sebagai perlindungan mereka. Kenapa kita tidak melihat hal-hal itu sebelumnya? Kesadaranku tidak merasakan ada yang berbahaya. Kesadaranmu juga bingung dengan tata letaknya, kata Lu Yun sambil mengamati pemandangan. Anda, itu pasti kamu, menuduh penguasa kota Skyriver dengan jari di wajah Lu Yun. Tidak ada orang lain yang bisa melihat apa yang salah dengan tempat ini. Bagaimana bisa ki kondensasi lemah seperti Anda melihat melalui segalanya? Tuanku Prefek adalah Empyrean abadi. Apakah Anda mengerti apa artinya itu? Dia abadi di tempat tinggi, jauh lebih tinggi dari kita semua. Kamu hanya serangga. Kamu harus mempertimbangkan untuk menggantikannya, Liu Kai. Ekspresi Lu Yun menjadi gelap. Tuan kota itu terus mengincarnya karena dia tampak dekat dengan Mo Yi. Meskipun dia berpakaian seperti seorang pria dan tidak memakai riasan, dia masih cukup memukau untuk menggulingkan sebuah kota. Tuan kota Skyriver menganggapnya sebagai milik pribadinya saat Liu Kai memutuskan pertandingan. Melihatnya berinteraksi begitu dekat dengan pria lain sambil memberinya bahu dingin memicu kecemburuan yang mengamuk di hatinya, dan dia hampir tidak bisa tetap rasional. Oh, kau ingin menggantikanku, kan? Dia menggeram dengan seringai liar. Utusan yang terhormat, semua orang ingin anak ini mati, bukan? Orang-orang hanya menjauhkan tangan mereka dari pertimbangan martabat kekaisaran. Mengapa saya tidak melakukan perbuatan kotor untuk kebaikan yang lebih besar hari ini? Tuan kota Skyriver memanifestasikan pedang. King Han tidak mengatakan apa-apa, indikasi persetujuan diam-diam. Upaya pertamanya untuk membunuh Lu Yun melalui Mo Yi telah gagal. Dia hanya membawa gubernur untuk menyelesaikan pekerjaan. Bagus, sangat bagus. Liu Kai mengangkat kedua tangan setuju. Ini adalah KTT formasi segudang. Kita bisa membunuhnya dan mengatakan dia meninggal di gunung karena kultivasinya yang lemah. Tidak ada yang bisa menyalahkan kami untuk itu. Lu Yun telah menjodohkan seekor babi jantan dengannya. Dengan kematian Lu Yun, pengaturan konyol itu akan dilupakan juga. Prefek mengarahkan pandangan membunuh ke penguasa kota lainnya, yang buru-buru menyuarakan dukungan mereka. Hahaha, tawa terdengar di seluruh area. King Hongchen muncul entah dari mana dengan anak buahnya dan tertawa terbahak-bahak. King Hongchen. King Han memutar bibirnya. Jadi kita bertemu lagi, saudara ketujuh. Si jenius King mencibir pada King Han, lalu menoleh ke Lu Yun sambil tersenyum. Sepertinya mereka semua menginginkanmu mati, Gubernur Senja. Jika Anda bergabung dengan saya sekarang, saya berjanji untuk membuat Anda tetap hidup. Mereka ingin kau mati untuk menanam boneka baru di sini. Menurut pendapat saya, lebih baik menggunakan Anda daripada mengolah orang lain. King Han mengerutkan kening. Dia anggota klan Lu, saudara kelima. Terus, King Hongchen tersenyum. Kudengar gubernur kita di sini mengusir Lu Yuanhou dari istananya setelah dipukuli dengan baik. Lu Yuanhou tidak mungkin mengalami penghinaan yang lebih buruk. Itu sudah cukup bagiku untuk memandang Lu Yun dengan baik. Di Nefertiti Capital, King Hongchen dan Lu Yuanhou dianggap sebagai dua jenius teratas di bawah alam abadi. Namun, ketegangan antara dua klan mereka membuat dua jenius muda itu menjadi musuh bebuyutan. Bentrokan mereka adalah sumber hiburan besar di ibu kota. Kemarahan King Han hampir seperti nyala api yang nyata. Karena Tuan Muda Kelima menawarkan saya perlindungan, maka saya adalah pria Tuan Muda Kelima. Lu Yun tidak punya rasa malu. Begitulah cara dia bertahan sampai hari ini. Sepertinya tidak ada alasan untuk menolak putra King Kelima. Benar-benar tidak tahu malu. King Han menggigit. Mengenali saat-saat dia masuk adalah tanda kebijaksanaan, King Hongchen tertawa dan menoleh ke Liu Kai. Bagaimana denganmu, gemuk, gubernur, atasanmu, sudah bergabung denganku. Saya akan mematuhi perintah Anda, Tuan Muda Kelima, Liu Kai bergegas keluar. Jika Anda mau, tolong letakkan insiden sebelumnya di belakang kami. Insiden sebelumnya, King Hongchen bertanya dengan pura-pura bingung. Apakah sesuatu terjadi sebelumnya? Kegembiraan menangkap lemak, sementara wajah marah King Han mendung.
Dia tidak mengira King Hongchen akan membalikkan keadaan hanya dengan beberapa kata pilihan. Saya melayani Tuan Muda kelima, sekarang. Li Yukai melirik penguasa kota lainnya. Bagaimana dengan kalian yang lain? Sungguh tampilan yang sempurna untuk menambahkan penghinaan pada cedera. Aku, The Skyriver Kota Tuhan merasa tatapan pembunuh belakangnya sebelum ia bisa bergerak. Saya setia kepada utusan terhormat, tentu saja. Terlepas dari keengganan mereka, para penguasa kota harus tetap berada di pihak King Han. Tidak diragukan lagi bahwa jika mereka berani mengkhianati utusan itu, dia akan segera menangani mereka. Sebagai seorang kultivator alam roh, itu akan menjadi sepotong kue baginya untuk membunuh beberapa penguasa kota inti asal. King Han sedikit tenang, tetapi matanya tetap dingin. Baik, ini adik laki-lakiku, jadi kita tidak boleh terlalu mempermalukannya, King Hongchen terkekeh. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk menjelajah ke gunung, saudara ketujuh? Pergilah kalau begitu. King Han bergidik, ketakutan dan keputusasaan mencengkeram hatinya dengan erat. Kakak laki-lakinya ini tidak akan ragu untuk membunuhnya, jika ada kesempatan. Ini bukan pertikaian sederhana di dalam klan, tetapi keinginan umum mayoritas klan. King Hongchen hanya menyelamatkan adiknya karena dia membutuhkan umpan meriam untuk penjelajahan, tetapi dia tidak akan membiarkan King Han meninggalkan gunung hidup-hidup. Mereka belum memasuki Myriad Formation Summit dengan benar, dan bahkan pinggirannya dipenuhi dengan bahaya. Satu kesalahan langkah bisa mendaratkan mereka dalam formasi yang bisa membuat mereka semua terbunuh. Sungguh formasi yang rumit, sebagaimana layaknya harta abadi yang tercatat dalam teks-teks kuno dari makam ini. Formasi ke-13 bergumam kagum saat dia mengamati sekelilingnya. Dengan bimbingannya, kelompok itu berhasil mencapai kaki gunung tanpa korban jiwa, meskipun banyak goresan sempit. Kita harus berhenti, Lu Yun tiba-tiba keberatan. Jika kita melangkah lebih jauh, kita sama saja sudah mati. Oh, semua orang menoleh padanya dengan penuh tanya. Formasi ke-13 baru saja akan membongkar formasi pertama dan mengejek setelah mendengar kata-kata itu. Takut, junior kecil. Lu Yun menggelengkan kepalanya. Nama gunung itu sudah cukup jelas. Menurutmu berapa banyak formasi yang bisa kamu tangani jika kita naik dari kaki gunung? Hahaha. Kamu belum pernah mendengar tentang Tuan Tua, kan, Lu Yun? Mengejek Li Yukai. Ini adalah formasi ke-13, master formasi terbaik ke-13 di seluruh Nephite Major. Kebanggaan mendalam melintasi wajah formasi ke-13. Yang terbaik ke-13 dari Nephite Major. Lu Yun mendengus. Itukah alasan kesombongannya? Bagaimana dengan yang ke-12, atau master formasi teratas? Apakah mereka begitu perkasa sehingga mereka mengapung bukannya berjalan di tanah? Ekspresi formasi ke-13 menjadi gelap. Lu Yun tidak mau repot-repot membuang waktunya untuk pria itu. Dia melanjutkan, gunung itu telah berdiri di Provinsi Senja selama 5.000 tahun. Abadi tingkat tinggi masih bisa memasuki provinsi hingga 1.000 tahun yang lalu, namun gunung itu tetap berdiri. Dia menatap pecahan harta karun, pecahan senjata, dan bagian tubuh pembudidaya dan makhluk abadi yang sama-sama diam-diam melayang di udara. Maksud dia jelas. Master formasi yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba mengungkap gunung selama 5.000 tahun terakhir, tetapi mereka semua gagal. Beberapa berhasil keluar hidup-hidup, sementara yang lain menjadi puing-puing mengambang di luar gunung. Wajah formasi ke-13 memerah, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Gubernur ada benarnya, King Han mengangguk, lalu melanjutkan dengan ekspresi tanpa ekspresi, dan dia adalah orang yang melihat formasi di udara dan menyuruh kami mendarat. Oh, mata King Hongchen berbinar. Kalau begitu, apa yang Anda usulkan agar kami lakukan? Wajah formasi ke-13 terbakar. Mereka telah mengikuti kapal King Han dan akan mati jika bukan karena pendaratan mendadak buruan mereka. Dia mengira itu kebetulan, tetapi ternyata gubernur muda itu telah melihat jebakan itu. Gunung itu sebenarnya adalah gundukan pemakaman besar, tetapi intinya masih di bawah tanah. Untuk menjelajahi gunung dan menemukan harta karunnya, kita harus membuka jalan menuju ke bawah gunung. Lu Yun sepenuhnya mengabaikan kata-kata mereka. King Han ingin membunuhnya di gunung, dan King Hongchen menggunakan dia sebagai pion. Keduanya tidak ada gunanya. Namun, dia juga menggunakannya dalam perjalanan ini. Dia tidak cukup kuat untuk menjelajahi gunung sendirian, jadi dia membutuhkan tenaga kerja dan umpan meriam. Apa? King Hongchen berseru. Mo Yi telah mendengar spekulasi aneh ini sebelumnya, jadi dia tidak terlalu terkejut. Yang lain, di sisi lain, tercengang. Sebuah gundukan kuburan besar. Myriad Formation Summit, gunung yang cukup tinggi untuk mencapai langit, apakah itu gundukan pemakaman besar?
Mustahil. Omong kosong. Formasi ke-13 berteriak. Tidak ada gundukan kuburan sebesar ini. Bahkan makam kaisar abadi kuno tidak akan mencapai skala seperti itu. Lu Yun mengabaikannya demi memindai pemandangan. Ini adalah dualitas naga dan harimau. Naga melawan harimau, sedangkan harimau bersaing dengan naga. Orang yang mengatur segalanya harus menanggung kebencian yang mendalam terhadap orang mati yang terkubur di dalam. Dia sangat terguncang. Dualitas naga dan harimau adalah tata letak Feng Shui yang berbahaya. Naga melambangkan kaisar, dan harimau melambangkan raja, keduanya jelas tidak bisa hidup berdampingan secara damai satu sama lain. Ada pepatah dahulu kala yang mengatakan bagaimana akan selalu ada bentrokan antara naga dan harimau, karena permusuhan mereka yang tidak dapat didamaikan. Konflik antara keduanya tidak pernah berakhir. Ini berarti bahwa tidak hanya orang mati yang dikuburkan di sini tidak akan pernah memasuki roda reinkarnasi, tetapi mereka juga tidak dapat menemukan kedamaian dalam kematian. Lebih penting lagi, tata letaknya mengandung energi kekerasan dari dua binatang buas, yang akan memperkuat keluhan orang mati yang belum terselesaikan. Selain itu, ada banyak penduduk Truewater yang telah meninggal sebelum waktunya. Lu Yun tidak tahu kengerian besar apa yang bisa ditimbulkan oleh gundukan kuburan itu. 9 kilometer ke arah tenggara terdapat sebuah lembah, katanya dengan percaya diri setelah beberapa perhitungan. Kita bisa menggali jalan ke kuburan di sana. Sebuah lembah 9 kilometer jauhnya. Setelah jeda, King Hongchen menunjuk ke salah satu penguasa kota yang melayani King Han. Kamu di sana, pergi dan lihatlah. Dia jelas tidak sepenuhnya mempercayai Lu Yun. Wajah King Han tetap tanpa ekspresi. Aku hati penguasa kota itu tenggelam. Mereka hanya aman sampai di sini karena formasi ke-13. Itu akan menjadi bunuh diri bagi seorang pembudidaya inti asal seperti dia untuk pergi kemanapun tanpa master formasi. Tutup matamu dan lurus ke arah itu sejauh 9 kilometer, 9 meter, 203 sentimeter, Lu Yun memperingatkan dengan serius, menatap penguasa kota. Tidak peduli apa yang Anda temui atau dengar, jangan buka mata Anda. Dan jangan, dalam keadaan apapun, berhenti. Anda mati tanpa ragu jika Anda melakukannya. Tuan kota bergidik dan menggelengkan kepalanya dengan keras. 25. 18 mil jauhnya, ada sebuah lembah yang merupakan titik lemah Feng Shui. Tidak ada yang tahu berapa lama tata letak itu ada di sini. Itu mungkin memelihara makhluk aneh dan aneh untuk mempertahankan titik lemah itu. Pada saat yang sama, dualitas naga dan harimau adalah formasi besar. Lokasi yang ditunjukkan Lu Yun juga merupakan titik lemah formasi. Semua orang menahan napas ketika mereka menyaksikan penguasa kota dengan terbata-bata berangkat ke arah yang diarahkan oleh gubernur. Ah, benar, Lu Yun menamparkan dahinya. Aku lupa memberitahunya sesuatu. Saat itu, penguasa kota, yang belum berjalan terlalu jauh, berbalik dan membuka mulutnya, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Lalu, gedebuk, kepalanya terlepas dari lehernya dan membentur tanah. Darah menyembur ke langit dan tubuh tanpa kepala itu goyah, lalu terguling seperti batang kayu. Bukankah aku sudah menyuruhnya untuk tidak bicara? Lu Yun menggaruk bagian belakang kepalanya. Jangan berpikir begitu. Tidak ada yang menjawabnya. Kelompok itu diliputi keterkejutan. Tuan kota telah meninggal begitu tiba-tiba, tampaknya tanpa alasan sama sekali. Tidak ada yang tahu bagaimana kepalanya baru saja jatuh seperti itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Master ke-13 menatap tubuh itu dengan bodoh dan bergumam, apakah dia masuk ke formasi? Tapi saya tidak merasakan adanya riak aktivasi. Ini adalah kelalaian saya. Lu Yun sedikit mengernyit. Kupikir dia akan baik-baik saja berjalan dalam garis lurus dengan mata terpejam, tapi siapa sangka orang bodoh itu malah berbicara dengan makhluk di formasi itu. Benda dalam formasi. Apakah ada sesuatu yang lain di sini? Master ke-13 mengerutkan kening dalam-dalam dan membentak, apa yang terjadi di sini? Bicara. Peringkat 13 di semua Nefrite Major, katamu, formasi guru ke-13. Lu Yun mengunci mata dengan tuan yang dibanggakan. Apakah kamu tidak menyadari bahwa kita sudah dalam formasi? Lembah yang saya tunjukkan adalah kunci untuk memecahkannya, yang akan memungkinkan kita masuk ke gundukan kuburan. Formasi yang dia bicarakan adalah dualitas naga dan harimau. Namun, itu adalah tata letak Feng Shui, dan Lu Yun tidak tahu nama formasinya. Apa yang mengejutkannya adalah bahwa sementara dia dapat dengan jelas membedakan Feng Shui, formasi ke-13 diduga bagian atas dari kelompok Nefrite Major gagal mengenali formasi yang sesuai. Charlatan, gumam Lu Yun pelan. Wajah ke-13 memerah. Tentu saja aku tahu ini adalah formasi, tetapi ketika dia mati, tidak ada tanda-tanda itu diaktifkan.
Itu karena kamu udik. Lu Yun tanpa basa-basi menunjuk ke penguasa kota Skyriver. Kamu, pergilah ke lembah. Jangan bicara. Jangan berbalik. Jangan berhenti sampai Anda berada di sana. Master Formasi menggertakkan giginya, tidak menginginkan apapun selain membunuh Lu Yun di tempat. Namun, King Hongchen menggelengkan kepalanya sedikit untuk mencegah tindakan gegabah. Kenapa kamu tidak pergi sendiri? Ekspresi penguasa kota menegang. Apakah kamu mencoba membuatku terbunuh, lalu mengambil tunanganku sesudahnya? Ekspresinya menjadi gelap, Mo Yi menggigit bibirnya tanpa sepatah kata pun. Ah, tunangan, menarik. King Hongchen tahu bahwa penguasa kota memiliki masalah dengan Lu Yun, tetapi dia tidak menyangka akan ada skandal seperti itu. Oh, tunangan, katamu. Lu Yun tersenyum tipis. Prefek mengatur pernikahan untukmu. Jika dia bisa menikahkan penguasa kota Duskwater, maka saya, sebagai gubernur provinsi, harus memiliki hak untuk membatalkan pertunangan. Anda, Tuan Kota meludah. Kamu dan aku akan menjadi musuh sampai akhir zaman jika kamu mencuri istriku. Selain itu, Anda hanya memiliki setengah tahun tersisa dalam masa jabatan Anda. Kamu tidak punya hak untuk membatalkan pertunangan. Lu Yun menoleh ke Li Yukai sambil tersenyum. Katakan padanya jika aku punya hak untuk itu, Li Yukai. Prefek itu melotot tanpa sepatah kata pun untuk ditanggapi. Lu Yun telah menjodohkan seekor babi jantan dengannya. Bahkan sekarang, babi itu bersenang-senang di rumahnya. Bagus. Karena kamu ingin aku pergi, maka aku akan pergi sendiri. Lu Yun tidak ingin membuang-buang napas berdebat dengan penguasa kota. Sungguh menggelikan bagi Li Yukai untuk menjodohkan Mo Yi dengan penguasa kota Skyriver. Namun, dia tidak bisa menolak, meskipun dia abadi. Itu memberitahu Lu Yun bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Tidak peduli seberapa rumit kebenarannya, bagaimanapun, semuanya akan diselesaikan selama penguasa kota Skyriver dan Li Yukai meninggal di sini. Tidak, bukan kamu. King Hongchen bergegas keluar. Lu Yun tampaknya berada di elemennya di sini. Jika dia pergi, dia mungkin lolos dari kendali King Hongchen. Keturunan King menunjuk ke arah Gelong, yang telah berada di sisi Lu Yun selama ini. Kamu pergi. Apa yang harus diwaspadai oleh pelayan tua ini, tuanku? Gelong menatap Lu Yun dengan menyedihkan. Yah, Lu Yun menggaruk kepalanya. Jangan makan terlalu banyak. Dipahami, jawab Gelong. Dia dengan gembira melompat ke arah lembah. Jangan makan terlalu banyak. Saudara-saudara King berbagi pandangan bingung. Kupikir ada sesuatu yang menghantui tempat ini, tapi ternyata itu jajanan yang enak. Ambil teknik kepala terbangku. Gelong tiba-tiba berteriak dari posisinya di tenggara. Di bawah tatapan ngeri semua orang, dia memenggal kepalanya sendiri dan melemparkannya dengan kekuatan besar. Apakah dia laki-laki atau hantu? Li Yukai berseru kaget, menggosok matanya dengan keras. Lu Yun menepukkan tangannya ke dahinya. Pelayan tua itu selalu kehilangan kendali, seperti seekor kuda yang terlepas dari kendalinya, setiap kali dia melihat sesuatu yang terbuat dari energi negatif atau yin. Hantu, King Han bergumam dengan kayu. Sebenarnya, itu bukan kepalanya, kata Lu Yun dengan serius. Itu harta karunnya, hanya terlihat seperti kepala manusia. Apa yang kamu lakukan, Mo Yi? Untuk apa kau memegang kepalaku? Dia mencabut tangan halus Mo Yi dari kepalanya dan menyisir rambutnya yang acak-acakan. Dia mencengkeram rambut Lu Yun dan menariknya ke atas, memeriksa apakah kepalanya juga bisa dilepas. Bagus. Mo Yi melepaskannya dengan napas lega. Kamu biasa saja. Tentu saja, gerutu Lu Yun, kesal. Bersenandung. Getaran kuat datang dari kejauhan, diikuti oleh sorakan gembira Gelong. Hahaha, tuanku, pelayan tua ini akhirnya naik ke alam inti. Oh, makanan yang lebih enak akan datang. Yum jangan pergi, aku datang. Sorakan parau lainnya menandai pengejarannya. Orang itu benar-benar lupa tentang perintah Lu Yun. Gubernur berdeham. Yah, pelayan tuaku ini telah berlatih teknik kepala terbang. Dia mampu menggunakan kepalanya sendiri sebagai harta dan melahap makhluk energi yin. Ada semua jenis teknik di dunia abadi yang luas. Dia menoleh ke King Hongchen dengan ketulusan, yang luar biasa. Tentunya Anda pernah mendengar tentang metode ini, Tuan Muda Kelima. Setelah jeda, King Hongchen berkedip dan tertawa dengan sadar. Tentu saja, saya telah membaca tentang metode seperti itu dalam teks-teks sejarah. Memang ada teknik kepala terbang di dunia abadi kuno. Dia merona merah dan terdiam, tidak mampu menenun kebohongan lagi. King Han mendengus mengejek. Baiklah, apapun yang ada di formasi telah ditakuti oleh pelayanku. Sekarang kita bisa pergi ke lembah. Ingat,
Anda tidak boleh berbicara, berhenti berjalan, atau membuka mata Anda. Tanpa memberi yang lain waktu untuk berpikir, Lu Yun berangkat. Ayo pergi. Yang lain berbagi pandangan. Terlepas dari keengganan mereka, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti ketika Lu Yun begitu percaya diri. Apakah kamu masih berencana menjadikan Lu Yun salah satu milikmu? Melirik saudaranya, King Han mentransmisikan diam-diam dengan mencibir dan mengendus. Tatapan King Hongchen berkedip cepat. Pria berbakat adalah pria yang bisa saya gunakan. Hah? Tapi bisakah kamu mengendalikannya? Dengan gusar, King Han menutup matanya dan mengikuti Lu Yun. Suara mendesing. Suara mendesing. Angin dingin menyapu telinga mereka ketika mereka menginjakkan kaki ke dalam formasi, seperti sesuatu yang berbisik di telinga mereka. Getaran mengalir di punggung mereka. Baru kemudian mereka mengerti apa yang terjadi pada penguasa kota itu sebelum kematiannya. Menguasai. Seseorang berteriak, diikuti dengan cepat oleh suara kepala jatuh ke tanah. Apakah King Hongchen sudah mati? King Han tegang. Dia ingin membuka matanya, tetapi kata-kata Lu Yun muncul di benaknya dan membuatnya terdiam. Dia nyaris tidak menekan rasa ingin tahunya dan terus berjalan ke depan dengan mata tertutup. Tidak, jangan bunuh aku. Teriakan lain, dan bunyi kepala lainnya membentur tanah. Liu Kai sudah mati. Mo Yi sedikit bergetar, tetapi ekspresinya tetap tenang dan tidak terpengaruh. Akhirnya, kelompok itu mencapai tujuan mereka dan semua orang membuka mata mereka. Lu Yun, kata penguasa kota Skyriver dengan tidak percaya ketika dia melihat Lu Yun, hidup dan sehat. Apakah kamu tidak mati? Kamu masih hidup, King Han. King Hongchen terkejut melihat saudaranya juga. Aku pikir kamu juga sudah mati, King Han menjawab dengan dingin. Mo Yi tetap diam. Melihat Liu Kai membuatnya menyadari apa yang sedang terjadi. Tuan kota Cloud Lake sudah pergi, seseorang menghitung. Dia satu-satunya yang benar-benar mati, King Hongchen diucapkan dengan suara dingin. Dia kemungkinan besar membuka matanya ketika dia mendengar seseorang meninggal, yang membuatnya menjadi satu-satunya korban. Lu Yun mengerucutkan bibirnya tanpa sepatah kata pun. Gelong telah menakuti makhluk terkuat dalam formasi, hanya menyisakan beberapa orang lemah, namun seseorang masih mati di tangan mereka. Formasi ke-13 melihat ke belakang dengan serius ke arah mereka berasal. Ini memang mata formasi, katanya, menunjuk pada tunas rumput berwarna ungu muda. Jika kita turun ke sana, kita akan bisa memasuki tempat yang dijaga oleh formasi tanpa memicu pertahanan. Lu Yun mengangguk. Tunas rumput itu mengganggu tata letak, meninggalkan titik lemah dalam dualitas naga dan harimau. Gali di sini, dan kita akan bisa memasuki gundukan besar itu. Napas Lu Yun bertambah cepat. Sebuah gundukan kuburan besar. Terkubur di bawahnya adalah seseorang dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Keluhan mereka yang belum terselesaikan cukup kuat sehingga mereka hanya mengubah gundukan kuburan menjadi gunung yang sangat besar. Darahnya mendidih karena kegembiraan hanya berpikir tentang merampok makam seperti ini. Menggali. Cemooh penguasa kota Skyriver. Kamu sampah yang tidak bisa berkultivasi sebelumnya, oke. Kami kultivator telah menguasai teknik 5 elemen. Seni tempur pembengkokan tanah akan membawa kita ke bawah tanah tanpa menggali. Lu Yun mengangkat bahu dan memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Kamu tidak bisa melakukan itu. Formasi ke-13 menggelengkan kepalanya. Selalu ada formasi aneh di makam kuno yang dapat meniadakan kesadaran seorang kultivator, atau bahkan seni tempur mereka. Menggali jalan setapak adalah cara paling aman untuk ditempuh. Wajah penguasa kota membiru, tetapi dia tidak akan berdebat dengan master formasi. Berhenti setelah menggali 135 yard, 7 kaki, dan 3 inci, perintah Lu Yun dengan suara rendah. Tidak lebih, tidak kurang. Pindahkan, perintah King Hongchen. Liu Kai tidak akan mengotori tangannya. Dia duduk di tanah dan mengeluarkan sepotong daging panggang, dengan santai menikmati camilannya. Itu meninggalkan 4 penguasa kota yang tersisa dan King Han sebagai pekerja kelompok. Energi pedang menebas udara dan memotong tanah, menciptakan terowongan kecil yang mengarah langsung ke bawah tanah. 135 yard, 7 kaki, dan 3 inci. Selesai. Setelah 20 napas waktu yang aneh, suara penguasa kota Skyriver bergema dari bawah tanah. Tidak ada apa-apa di sini. Itu karena kamu bodoh. Lu Yun mengendus dan menoleh ke Mo Yi. Tetaplah di sini. Jika terjadi sesuatu di bawah tanah, ayo bantu kami. Baik, dia mengangguk. Wajah King Hongchen menjadi gelap. Dia tidak ikut dengan kita. Jika dia melakukannya, kita semua akan mati. Lu Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Ada bahaya besar di bawah tanah, jadi kami membutuhkan seseorang di luar untuk berkoordinasi dengan kami.
Aku akan tinggal bersamanya. Li Yukai mengajukan diri. Tidak, kami hanya membutuhkan Mo Yi, jawab Lu Yun saat memasuki terowongan, senyum dingin tersungging di bibirnya. Aku akan menjaga kalian semua di makam. Ayo, King Han menghela nafas, lalu memasuki terowongan dalam sekejap. Kamu Li Yukai tergagap pada Mo Yi sebelum mengikuti mereka, kamu harus mengawasi terowongan ini dengan baik. Jangan biarkan siapapun menghancurkannya. Dia tidak bisa diganggu untuk menanggapi. Oh, surga di atas. Seruan bersemangat terdengar dari ujung terowongan. Ada begitu banyak senjata dan harta abadi di sini. Apa itu? Pil abadi. Benar-benar ada harta karun di sini. Li Yukai sudah berfantasi tentang potensi jarahannya. Dia menambah kecepatan saat dia bergegas menuruni terowongan. Formasi teleportasi. Pengalaman Yu Ying sangat memperkaya pengetahuan Lu Yun, jadi dia sekarang tahu ada hal seperti itu di dunia keabadian. Gundukan pemakaman ini jauh lebih kuat daripada makam kuno tempat Yu Ying dikuburkan, tetapi bau makamnya telah tercium. Itu berarti peti mati di dalamnya pasti telah dirusak, dan tata letak gundukan secara umum telah berubah. Makam Yu Ying telah dibobol oleh orang-orang dari sekte abadi yang diagungkan, tetapi mereka gagal membuka peti matinya sehingga bau makamnya tetap ada. Gundukan kuburan ini adalah cerita lain. Jelas bahwa seseorang telah membuka peti mati 5.000 tahun yang lalu, atau bahkan lebih awal. Apa yang Lu Yun kejar, bagaimanapun, adalah formasi orb yang Mo Yi katakan padanya. Karena formasi di luar gunung masih berdiri, orb formasi pasti masih ada di sini. Dia tidak peduli jika peti mati telah dirusak. Mereka yang berada di ujung terowongan telah menghilang. Ini adalah tata letak 7 kali lipat, 7 bagian di antaranya membentuk formasi teleportasi. Tata letak yang rumit terkubur di bawah tanah. Jika Lu Yun tidak memperhatikan pemandangan di luar, dia tidak akan menyadarinya. Perhitungannya yang tepat menempatkan terowongan tepat di tata letak 7 kali lipat. Sebelum melangkah ke formasi, ia hafal susunan Feng Shui-nya. Pusaran gambar berkedip kemudian, sebuah istana mewah muncul di depannya. Sejumlah besar barang dan harta karun tersebar di semua tempat. Ada juga harta paling berharga dari Dao Abadi yang Yu Ying ingat, tapi tidak pernah bisa dia dapatkan. Berbaring di tengah aula utama adalah peti mati luar perunggu yang sangat besar. Peti mati luar perunggu. Lu Yun merasa kulitnya merinding. Ada dua hal yang tidak pernah ingin ditemui oleh perampok makam peti mati kayu, dan peti mati perunggu. 1. Bertanya-tanya mengapa sarkofagus tidak digunakan saat ini. Karena itu peti mati luar yang khusus terbuat dari batu. Begitu banyak harta karun. Wajah King Hongchen dan King Han sedikit memerah. Anehnya, bagaimanapun, suasana aneh membuat semua orang terdiam, meskipun ada begitu banyak harta. Lu Yun menatap tanpa berkedip ke peti mati perunggu berukuran pondok di tengah aula utama. Kejahatan yang tidak diketahui diletakkan di dalam peti mati semacam itu. Sebagai perampok makam, dia lebih suka menghadapi zombie berusia 1000 tahun daripada berurusan dengan peti mati perunggu. Kembali ke bumi, sekte perampok makam milik Lu Yun sangat bergengsi di bidangnya. Berkembang dan makmur, pernah ada legiun dari mereka di seluruh dunia. Namun, mereka pernah menemukan peti mati luar perunggu selama penggalian, yang menandai kejatuhan sekte yang berkembang dari kasih karunia. Jumlah mereka berkurang, sampai akhirnya hanya ada Lu Yun. Dengan reinkarnasinya ke dunia abadi, tidak ada yang tersisa dari sektenya di bumi. Tapi ini adalah dunia abadi, dan saya seorang kultivator sekarang. Peti mati itu tidak akan menghentikanku. Dia gemetar karena kegembiraan yang luar biasa. Dia akan melihat dengan kedua matanya sendiri kejahatan macam apa yang ada di dalam peti luar perunggu yang telah menghancurkan sektenya. 9 Surga Ganoderma. Tuan Kota Skriver tiba-tiba berteriak. Suplemen legendaris yang bahkan melebihi bahan peringkat ke-9. Mengkonsumsinya akan segera membuat seseorang menjadi abadi. Dia meraung dan bergegas ke salah satu sudut untuk memperjuangkan Ganoderma. Bajingan, kembali ke sini. Li Yukai berteriak panik. Ada formasi di sana. Retakan. Entah dari mana, petir hitam menyambar penguasa kota. Dia berteriak saat tubuhnya digoreng menjadi gumpalan arang. Retak-retak-retak. Dia telah memicu sebuah mekanisme, dan sambaran petir menghujani semua orang di ruangan itu. Tuan ke-13. King Hongchen berteriak, ekspresinya panik. Kelopak mata berkedut, formasi ke-13 membungkuk dan meletakkan tangan di tanah. Bes, garis-garis etsa formasi muncul di ubin aula utama. Formasi pertahanan yang kuat tiba-tiba terwujud, melindungi semua orang di dalamnya. Namun, sepertinya tidak ada habisnya petir, yang dengan kejam menghantam formasi berulang kali.
Sungguh badai yang hebat. Ini adalah kesengsaraan yang dialami para pembudidaya ketika mereka naik ke keabadian. Darah menetes dari sudut mulut formasi ke-13, matanya bersinar tak percaya. Formasi apa ini? Itu memanggil kesengsaraan abadi. Keluar. Dia mengirim denyut kekuatan melalui formasi, mendorong semua orang kecuali dia dan King Hongchen keluar dari formasi itu. Aula utama dibanjiri oleh laut listrik, merobek semua orang di luar formasi menjadi berkeping-keping. Itu semua ilusi. Lu Yun mengangkat tangannya dan menyaksikan untaian petir yang lebih tebal dari lengannya menyambarnya. Itu sakit. Setiap sel di tubuhnya yang hangus menjerit, dan dia bisa mencium bau daging yang terbakar. Rasa sakitnya begitu nyata, gumamnya. Jika bukan karena kilat, aku tidak akan melihat melalui ilusi. Tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang tidak wajar, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan dengan santai berjalan lebih jauh ke aula utama. Para pembudidaya dan makhluk abadi mendambakan harta karun, jadi ada persediaan yang tak ada habisnya di sini. Mereka paling takut akan kesengsaraan surgawi, jadi itu juga terjadi. Dan benar, peti mati luar perunggu adalah salah satu ketakutan terbesar saya. Sesuatu merasakan ketakutan saya dan menciptakannya. Saya sudah mati sekali, jadi mengapa saya harus takut pada peti mati belaka? Lu Yun terkekeh, lalu menghilang dari aula utama. Sosok putih samar berkedip dan mengikutinya tak lama kemudian. Formasi guru ke-13 telah rusak. Dengan teriakan terakhir, dia dan King Hongchen ambruk ke lantai, tak sadarkan diri. Apakah ini istana bawah tanah dari gundukan pemakaman, atau apakah itu True Water City? Lu Yun mengamati sekelilingnya saat dia berjalan, alisnya berkerut. Aneh, mengapa ada cahaya di bawah tanah? Begitu dia mengatakan itu, penglihatannya menjadi gelap. Sesuatu mengikuti saya untuk membingungkan indera saya. Ini adalah versi yang disempurnakan dari Ghost Hits Walls. Dia berhenti di jalurnya dan menutup matanya, diam dan tidak bergerak. Sebuah kedelai terwujud di tangannya, yang dengan ringan dia lemparkan ke udara. Getaran samar memanifestasikan raksasa setinggi 7 meter dengan baju besi emas di depan Lu Yun. Tentara kacang. Bodoh amat, apakah ada orang yang jahat sepertimu? Raksasa itu nyaris tidak mengeluarkan suara sebelum dia mati, lalu menghilang. Dingin sampai ke tulang, Lu Yun berdiri terpaku di tempat. Ada lubang tak berdasar di depannya, yang telah melahap dan menghancurkan prajurit kacang segera setelah dia jatuh. Roh prajurit itu sekarang telah kembali ke dunia lain. Terima kasih. Aku tahu aku berada dalam ilusi, tapi aku tidak bisa melihatnya. Jika saya mengambil satu langkah lagi, saya akan jatuh ke kematian saya. Punggung Lu Yun basah oleh keringat dingin. Mengetahui dia dikelilingi oleh ilusi tidak berarti dia bisa menembusnya dan melihat lingkungan sebagaimana adanya. Terdengar desahan samar, berbisik, dan dunia di sekitarnya berubah. Sinar cahaya merah aneh menembus kegelapan, menandakan kembalinya penglihatannya. Serangga seukuran telapak tangan menempel di dinding batu di sekelilingnya, cahaya merah mereka menerangi ruangan. Serangga-serangga itu tetap tidak bergerak, tampaknya tertidur, tetapi Lu Yun merasakan rambutnya tumbuh dengan sendirinya. Mayat lalat. Seluruh koloni lalat mayat bercahaya. Mereka beberapa kali lebih besar dari lalat di Gunung Charmin Senja, masing-masing sebesar telapak tangannya. Sepertinya ada yang mengikutiku. Itu menciptakan ilusi untuk memikat saya di sini sehingga kegelapan akan melahap saya. Fakta bahwa itu tidak hanya membunuhku memberitahuku bahwa itu tidak bisa. Sebuah pintu besar perlahan terbuka di sebelah Lu Yun di saat berikutnya. Infernum Lutian menyapa tuannya. Sambil memegang sabit besar, seorang pria berjubah hitam muncul di samping Lu Yun. Dia adalah salah satu dari 4 makhluk abadi yang Lu Yun bunuh dengan Enuim Provenance Formation. Mereka adalah pengikut Lu Yuanhou yang diberi nama keluarga Lu, dan masing-masing diberi nama Tian, Di, Xuan, dan Huang. Bangun, perintah Lu Yun. Lepaskan seragammu dan ikuti aku. Dipahami. Lu Tian buru-buru melepas jubahnya. Ada banyak bahaya di dalam gundukan pemakaman besar itu, dan Lu Yun akan lebih aman jika Lu Tian melindunginya. Apa yang sedang terjadi? Setelah periode waktu yang tidak dapat dibedakan, formasi ke-13 dan King Hongchen akhirnya datang. Sekitarnya diterangi oleh mutiara bercahaya. Tidak ada istana mewah atau harta karun eksotis. Mereka berada di ruang batu yang sangat besar, dikelilingi oleh tumpukan kerangka. Siapa yang tahu berapa banyak yang mati di tempat ini? Apakah itu semua ilusi? Formasi ke-13 merasakan kulitnya merinding. Dia tidak menyadarinya sama sekali. Di mana yang lainnya? Selain kerangka, satu-satunya yang tersisa di ruangan itu adalah formasi ke-13, King Hongchen, dan penguasa kota Skyriver.
Yang terakhir berbaring tengkurap di lantai, tampaknya mati. Sambil merengut, King Hongchen menginjak penguasa kota. Apakah kamu mati atau tidak? Tuan muda kelima, aku masih hidup. Tuan kota tersentak bangun dan menatap King Hongchen. Ah, Ganoderma sembilan langitku. Dia mengangkat tangannya dan melihat dirinya mencengkeram tengkorak yang menatapnya dengan seringai mengejek. Dengan jeritan, dia membuang tengkorak itu. Apa yang terjadi di sini? Suara tuan kota bergetar. Itu palsu. Itu semua palsu. Formasi ke-13 menghela nafas. Lu Yun bisa melihat melalui ilusi. Dia lebih baik dariku. Lu Yun telah bergabung dengan spandukku, yang membuatnya menjadi salah satu milikku. Beraninya dia meninggalkanku. Senyum dingin dan kejam tersungging di bibir King Hongchen. Jika dia bisa melihat menembus ilusi di sini, aku akan menjadikannya pemanduku. Sinar matahari belum pernah menyentuh kedalaman gundukan pemakaman ini. Terowongan yang dibentuk oleh kekuatan yang tidak diketahui diterangi oleh cahaya merah dari lalat mayat yang tak terhitung jumlahnya, melukis pemandangan yang menakutkan dan mengerikan. Lalat-lalat itu semua adalah monster kelas 2 yang lebih rendah, yang membuat mereka sekuat pembudidaya alam inti. Lu Tian menatap tidak percaya pada lalat yang tertidur. Lalat apa ini? Bawahan ini belum pernah melihat monster seperti itu sebelumnya. Mayat lalat, hanya lahir dari zombie yang berusia lebih dari 1000 tahun. Wajah Lu Yun mendung. Lalat mayat yang dia temui di makam Yuying hanya sebesar ibu jarinya. Mereka telah menggali jalan keluar dari zombie berusia 1000 tahun. Lalat ini jauh lebih kuat. Mereka pasti berasal dari sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang jauh lebih buruk daripada zombie kuno. Tunggu. Alarm mengubah ekspresi Lu Tian. Ada merek kesadaran pada Anda, Tuan. Apa? Lu Yun tegang. Berkat pengalaman Yuying, dia tahu bahwa merek kesadaran adalah seni pencarian lokasi yang memungkinkan pengguna melacak mangsanya. King Hongchen. Dia menyadari tanpa ragu sedikit pun. Itu pasti keturunan King. Sebagai seorang pembudidaya kondensasi Qi, tidak mungkin bagi Lu Yun sendiri untuk memperhatikan merek tersebut. Bawahan ini akan menghancurkannya sekarang, Tuan. Lu Tian benar-benar abadi. Menghancurkan merek yang ditanam oleh seorang kultivator alam roh akan semudah mengangkat jari. Tidak dibutuhkan. Lu Yun menggelengkan kepalanya. Pindahkan ke batu untukku. Lu Tian tidak tahu apa yang Lu Yun rencanakan, tapi dia tidak akan melanggar perintah tuannya. Dia menempelkan merek itu ke ekor kemeja tuannya, lalu memotong bagian kain yang menyinggung dan menempelkannya ke batu. Dengan seringai licik, Lu Yun melemparkan batu itu ke jurang maut di depannya. Ayo pergi. Dia terkekeh, melaju kencang bersama Lu Tian. Licik, sungguh pria yang licik, gumam suara samar tanpa tubuh di udara. Jika aku licik seperti dia, aku tidak akan berada di sini hari ini. Tapi, siapa aku? Medan di bawah gundukan pemakaman adalah labirin yang rumit. Gundukan itu telah menyatu dengan True Water City. Untungnya saya memiliki beberapa pengetahuan di bawah ikat pinggang saya, atau saya akan tersesat di labirin. Lu Yun mendecakkan lidahnya. Tata letak Feng Shui di sini sangat rumit dan setiap bagian saling berhubungan. Bahkan makhluk abadi seperti Lu Tian merasa keluar dari kedalamannya. Namun demikian, Lu Yun mampu menghitung jalan yang benar dan terus berjalan menuju pusat gundukan itu. Segalanya akan jauh lebih mudah jika saya memiliki kompas. Semua perampok makam menghargai kompas Feng Shui mereka, yang juga dikenal sebagai Luopan. Namun, miliknya telah ditinggalkan di bumi ketika dia bereinkarnasi. Apa itu? Lu Yun tiba-tiba berhenti di jalurnya. Sosok humanoid sedang berjalan ke arahnya. Zombie. Mata Lu Yun melebar karena terkejut. Zombie di gundukan kuburan. Itu tidak masuk akal. Sudah menjadi rahasia umum bahwa zombie ditemukan di kuburan, sementara gundukan kuburan kebanyakan melihat hantu. Peluangnya untuk bertemu hantu seharusnya jauh lebih tinggi daripada menghadapi zombie, namun disinilah zombie itu, hal pertama yang dia temui. Ia tersandung dan bergoyang saat berjalan, tubuhnya compang-camping dan busuk. Tanda pembusukan di mana-mana menunjukkan bahwa itu bukan zombie yang sangat kuat. Dengan cemoohan, Lu Tian memenggal zombie dengan kilatan energi pedang dari tangannya. Zombie itu tersandung beberapa langkah ke depan, lalu jatuh ke tanah. Sungguh lapisan energi yin yang tebal. Lu Tian menarik napas dalam-dalam, lalu berteriak panik, "Sakit, Tuan. Tolong aku." Mendeguk. Transformasi prajurit dunia bawah itu tiba-tiba. Bercak busuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam waktu singkat, dia telah berubah menjadi sekantong bagian tubuh yang disatukan dengan buruk, seperti zombie. "Tolong, Tuan." Suara kisi-kisi keluar dari mulutnya yang busuk. Pipinya telah membusuk, dan matanya jatuh dari rongganya. "Tuan,
Tolong aku. Lu Tian mengulurkan tangan untuk Lu Yun. Apa-apaan? Lu Yun buru-buru menghindar ke samping. Tolong, Tuan. Itu menyakitkan. Lu Tian tersandung setelah gubernur. Dia meninggal. Perut Lu Yun melilit. Lu Tian adalah salah satu dari neraka Lu Yun, tapi namanya tidak ada dalam buku kehidupan dan kematian. Kematian, untuk Infernum, adalah permanen tanpa harapan kebangkitan. Dia sudah mati, dan jiwanya telah tersebar. Tubuhnya berubah menjadi zombie dari sebelumnya. Lu Yun meredam terornya dan lari. Hahaha, apakah Anda meninggalkan bawahan ini, Tuan? Lu Tian mengejar Lu Yun dengan senyum menakutkan. Bawa dia. Lu Yun melemparkan kedelai di belakangnya. Kilatan emas menandai munculnya seorang prajurit agung dengan baju besi emas. Jaga dirimu, hantu. Dewa ini akan mengirimmu ke tempat yang seharusnya. Prajurit itu menggeram dan maju selangkah dan memelintir kepala zombie itu dengan tangan kosong. Hahaha, Goul yang begitu lemah terlalu lemah untuk menarik perhatianku. Sangat senang dengan dirinya sendiri, dia melemparkan kepalanya ke belakang dengan tawa bahkan ketika tubuhnya membusuk dengan kecepatan luar biasa untuk menjadi zombie raksasa. Terlalu lemah untuk menjamin perhatian saya. Dia berbalik untuk melihat Lu Yun dengan mata busuk dan tidak berkedip. Membubarkan. Perintah Lu Yun saat dia mengakhiri seni tempurnya. Zombie raksasa itu berubah kembali menjadi kedelai yang membusuk dan jatuh ke tanah. Gubernur senja terengah-engah, punggungnya basah oleh keringat dingin. Zombie itu tidak terlalu kuat, gumamnya. Bahkan aku bisa dengan mudah mematahkan lehernya. Prajurit kacang yang dipanggil Lu Yun hanya sekuat dirinya. Jika prajurit itu bisa dengan mudah meremas leher zombie, dia juga bisa. Jika aku melakukannya sendiri, aku juga akan berubah menjadi zombie. Apa itu? Dia mencari melalui ingatannya dan tidak menemukan apapun. Itu pasti kelezatan dunia abadi. Dia mungkin satu-satunya yang bisa dengan acuh tak acuh menganggap zombie sebagai makanan lokal. Hahaha, harta karun. Begitu banyak. Saya kaya, saya kaya. Tawa yang keras dan menusuk mencapai telinga Lu Yun. Li Yukai. Orang bodoh itu juga ada di sini. Dengan ekspresi tegang, dia dengan hati-hati berjalan ke sumber tawa. Sebuah kamar batu. Sebuah peti mati hitam, sembarangan dikelilingi oleh 8 peti mati yang lebih kecil, berada di tengah ruangan. Tubuh besar Li Yukai terduduk di lantai, tertawa terbahak-bahak sambil memegang tengkorak di kedua tangannya. Ninephilia Spectra Fostering, gumam Lu Yun sambil menatap melewati bahu Li Yukai. Ada sosok putih samar bertengger di punggung Li Yukai, lengannya yang ramping menutupi matanya. Melihat pendekatan Lu Yun, sosok itu berbalik dan menatapnya tanpa berkedip. Pembinaan Spectra Ninephilia. Legenda berbicara tentang hantu khusus yang diciptakan ketika 9 gadis, lahir pada jam Yin hari Yin dalam bulan Yin selama tahun Yin, dikubur hidup-hidup bersama dalam peti mati ibu dan 8 peti mati anak. Mereka bukan hantu, dalam pengertian biasa, tetapi hantu luar biasa jahat yang membunuh tanpa diskriminasi. Lu Yun hanya membaca tentang teknik ini dalam sejarah sektenya, tetapi belum pernah melihat metode pemuliaan hantu yang benar-benar menjijikkan ini dalam praktiknya. Jadi hantu benar-benar ada. Dia secara refleks berteriak keheranan ketika sosok putih di belakang Li Yukai menatapnya. Memegang setumpuk tengkorak dan cekikikan tanpa berpikir, si gemuk tiba-tiba tersentak menjadi serius. Siapa yang ke sana? Apa itu? Dengan waspada tinggi, dia berdiri dan mengamati sekelilingnya. Dua tangan terentang dari bayangan putih dan menutupi telinganya. Oh, itu hanya tikus besar. Aneh, kenapa ada tikus di sini? Gerutu Li Yukai. Tubuhnya yang besar jatuh kembali, meraih tengkorak lain dalam pelukan erat, dan melanjutkan tawa konyolnya. Yah, kita berada di dunia yang penuh dengan dewa dan keabadian, jadi apa yang aneh dari hantu? Lu Yun bergumam menenangkan saat dia mengamati bayangan putih itu. Suara wanita yang melayang dari satu tempat ke tempat lain mencapai telinganya. Siapa kamu? Sebuah wajah, sangat cantik tapi pucat tanpa darah, menyembul dari belakang kepalanya. Kamu berani datang begitu dekat denganku, Lu Yun tersenyum dingin. Api hitam di dalam dantiannya dengan lembut melompat. Ah, jeritan menyedihkan bergema di udara. Dia berbalik untuk melihat seorang gadis berusia sekitar 17 tahun berjongkok di tanah, gemetar. Sosoknya mungil, dan meskipun wajahnya menawan, wajahnya sepenuhnya tanpa darah. Tubuhnya juga semi-transparan. Hantu, ini adalah pertama kalinya Lu Yun melihatnya, tapi tidak diragukan lagi sifat gadis ini. Saya tidak memiliki kekuatan atas keberadaan seperti zombie yang ada di luar 3 alam dan 5 elemen, tapi beraninya hantu seperti Anda mendekati saya. Api hitam menyala di dalam matanya. Lidah api ini adalah kutukan dari setiap hantu di dunia.
Kasihan, ampun. Gadis muda itu berlutut di tanah dan bersujud berulang kali. Anehnya, Lu Yun masih bisa melihat bayangan putih di belakang Liu Kai. Wajahnya juga pucat karena ketakutan. Ninevilla Spectre 9 gadis dari Yin Extreme disempurnakan menjadi satu kesatuan. Ini adalah satu tubuh dengan 9 jiwa. Lu Yun menarik napas dalam-dalam. Siapa yang menciptakanmu? Gadis itu menatap kosong dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu apa-apa. Lu Yun sedikit mengernyit. Aku sudah di sini sejak aku menyadari dunia, jawab gadis itu dengan menyedihkan. Apakah kamu sudah bertemu yang lain? Lu Yun terus menyelidiki. Gadis itu mengangguk. Di mana mereka? Tapi dia tertawa kecut begitu dia bertanya. Tidak perlu menjawab, saya pikir saya tahu kemana mereka pergi. Jelas dari kekacauan tengkorak dan tulang yang berserakan di tanah bahwa dia telah membunuh mereka semua. Jika bukan karena kedatangannya, Liu Kai yang gemuk kemungkinan besar akan segera musnah juga, energi yangnya diserap oleh gadis itu. Gadis itu cemberut dan cemberut, aku sangat kedinginan. Saya hanya bisa menghangatkan diri dengan menyerap energi yang dari yang hidup. Sebaiknya kau ikut denganku, Lu Yun menawarkan, matanya bersinar cerah. Kasihan, tuanku, hantu itu bersujud lagi. Aku akan mati saat aku menginjakkan kaki di luar tempat ini. Apakah kamu masih merasa kedinginan sekarang karena kamu ada di sekitarku? Lu Yun tersenyum. Gadis itu mengerjap kaget, lalu menggelengkan kepalanya. Sejak kedatangannya, hawa dingin yang menusuk jiwa yang sepertinya selalu mengelilinginya telah menghilang tanpa jejak. Lu Yun melambaikan tangannya. Gemuruh. Suara mendesing. Angin yang menghantui muncul saat gerbang pantasmal abis dibuka. Gadis itu membeku di tempat. Sebuah ekspresi intens, kerinduan mendesak melayang ke wajahnya. Dunia bawah di balik gerbang adalah tujuan akhir bagi setiap jiwa yang telah pergi. Hanya di sana mereka akhirnya bisa bereinkarnasi. Ham kekuatan tak berbentuk menyedot 9 peti mati di dalam ruang batu di dalam gerbang. Peti mati ini adalah dasar dari keberadaan gadis itu. Jika mereka dihancurkan, dia akan binasa bersama mereka, jadi tempat teraman untuk menyimpannya adalah di dalam gerbang. Tetaplah di sisiku mulai sekarang, kata Lu Yun. Siapa nama kamu? Tuanku, namaku Yuesen. Gadis itu melompat dari tanah, kegembiraan terlihat jelas di wajahnya yang pucat. Yuesen, bisakah kamu mengendalikan lemak itu? Tanya Lu Yun. Ya, Yuesen mengangguk, tapi kemudian menggelengkan kepalanya. Aku bisa membuatnya melihat apa yang aku ingin dia lihat, tapi aku tidak bisa mengendalikan keinginannya. Cukup, Lu Yun menyeringai nakal. Buat dia mengikutiku. Wow, begitu banyak harta karun. Dewa di atas, saya kaya. Sangat kaya. Dengan jeritan, si gemuk berdiri dan mengikuti Lu Yun, wajahnya panas karena kegembiraan saat dia menggosokkan kedua tangannya. Hah, anak itu membawa hantu abadi, yang dipelihara di tempat ini, sebuah suara berbisik pelan di udara setelah kepergian Lu Yun dan Yuesen. Sepertinya dia membuka sepasang gerbang beberapa saat yang lalu. Saya ingin tahu kemana mereka memimpin. Manusia menjadi hantu ketika mereka mati, dan makhluk abadi menjadi hantu abadi ketika mereka mati. Hantu manusia biasa tidak akan pernah berani mendekati yang abadi. Hanya hantu abadi yang bisa menipu makhluk hidup dan menyerap vitalitasnya. Seni pembinaan Spectre Ninevilla ini tidak menggunakan manusia biasa, tetapi 9 wanita abadi dari Yin Extreme sebagai gantinya. Tuanku, itu ada di sini sekarang. Sosok mungil Yuesen melayang di samping Lu Yun. Siapa? Yang terakhir bertanya dengan heran. Saya tidak tahu siapa itu, saya juga tidak bisa melihat itu, tapi saya bisa merasakan kehadiran itu. Itu, baru saja bersamamu. Merinding ngeri muncul di kulit Lu Yun sebagai tanggapan atas kata-katanya. Sesuatu telah mengikutinya di dalam gundukan pemakaman yang sangat besar ini, namun dia tidak merasakannya sama sekali. Apakah benda itu masih di sini? Tanyanya setelah menarik napas dalam-dalam. Tidak lagi. Itu hilang, jawab Yuesen. Lu Yun menghela nafas lega. Apakah kamu tahu apa itu? Matanya menyipit. Yuesen menggelengkan kepalanya. Baiklah, lalu apakah kamu tahu di mana aku bisa menemukan harta karun yang disebut Orb Formasi? Item itu adalah seluruh tujuan perjalanannya. Sebagai bos lokal, Yuesen harus menyadari lokasinya. Tapi sekali lagi, dia hanya menatap kosong padanya. Kalau begitu, bawa aku ke jantung tempat ini. Dia mengubah taktik sebagai gantinya setelah melihat reaksinya. Jika memang ada harta karun di dalam makam besar seperti ini, kemungkinan besar itu adalah barang kuburan. Barang-barang seperti itu biasanya ditemukan di tengah makam. Oke, tapi tempat itu sangat berbahaya.
Benda yang mengikutimu tadi mungkin berasal dari sana, tuanku, kata Yuesen setelah ragu-ragu sejenak. Oh, jantung Lu Yun berdegup kencang. Semua lebih baik, mari kita cari tahu apa yang mengikutiku. Bahaya, apakah perampokan makam pernah tanpa bahaya? Sosok Li Yukai tanpa berpikir mengikuti di belakang Lu Yun, air liur menetes dari mulutnya dan salah satu hantu Yuesen di punggungnya. Mengapa terowongan di sini terasa samar-samar akrab? Alis Lu Yun berkerut beberapa menit kemudian. Terlepas dari perasaan keakraban yang mengganggu, dia sangat yakin dia belum pernah menginjakkan kaki di dalam makam ini sebelumnya. Aneh, apa yang terjadi di sini? Jumlah lalat mayat di dinding berkurang dengan setiap langkah, dan cahaya sekitar meredup dalam hitungan detik ketika air danau besar yang berkilau dan bergelombang mulai terlihat. Lu Yun sebuah suara penuh amarah mencapai telinganya sebelum dia bisa sepenuhnya melihat pemandangan itu. Wajah marah King Han muncul entah dari mana. Li Yukai, kamu di sini juga. Luar biasa, bukankah ini luar biasa? 30.